Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para kiai, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim Al-Tahsil wa Tahqiq As-Salam dan majelis taklim Al-Fauz. Berikut pengurus dan jamaah Masjid Jami' Istiqomah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 September 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian. Yang lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. 278 halaman. Muqaddimah yang kedua. Arti muqaddimah pendahuluan. Kemarin pendahuluan yang pertama, sekarang yang kedua. Membahas tentang sumber kedua dari syariat Islam, yaitu as-sunnah. Ya, sumber yang pertama Al-Quranul Karim. Sumber yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah. Nah, sebelum membahas tentang sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi, ada beberapa muqaddimah pendahuluan. Yang pertama sebenarnya sudah selesai, kemudian sekarang muqaddimah kedua. Ba'da'an bayan Allah subhanahu wa ta'ala annahu qarana al-imana bihi bil imani bi rasulihi. Ini muqaddimah yang pertama kemarin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan annahu qarana al-imana bihi, Allah mensetarakan, Allah yang menunjukkan syaratnya iman. Syaratnya iman sama Allah disertai dengan iman dengan Rasulullah. Tidak sempurna ini, tidak diterima. Tidak diterima iman seseorang kalau dia hanya imannya sama Allah tanpa iman kepada Rasulullah. Nah, ini muqaddimah yang pertama itu. Karena muqaddimah kedua ini alamat. Nah, di sini muqaddimah yang kedua, annahu qala 'ala nasi tiba'a wahyi wa sunnati rasulih. Nah, ini muqaddimah kedua di sini. Tidak cukup kita beriman sama Allah dan Rasul, kemudian dilanjutkan dengan apa? Mengikuti sunnahnya. Ya, iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian yang ketiga ini harus mengikuti wahyihi wa sunnati rasulihi. Harus mengimani apa yang Allah sampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi semata-mata wahyu dari Allah untuk kita ikuti dan teladani, bukan buatan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah wajib ummi,
mufassiruna ala anna murada bil kitab wal Quran. Semua ulama sepakat mengatakan atau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kitab itu tidak lain Al-Quran. Nah, kemudian al-hikmah, fayakun muradu bil hikmah, kalau Alkitab adalah Quran, sudah jelas yang dimaksud dengan hikmah tidak lain adalah sunnatul rasulih. Kenapa tidak lain hikmah itu sunnatul rasulih? Karena tubayyinu ma fil kitab, karena sunnat rasul adalah atau hadis-hadis Nabi yang nanti akan kita bicarakan tidak lain fungsinya adalah menjelaskan apa-apa yang perlu dijelaskan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu yang menjelaskan adalah sunnah Rasulullah. Di antaranya min umumin wa khususin, ya, malah sudah dijelaskan umum khusus nyusul kecil. Apakah itu umum, apa itu khusus? Nah, itu yang menjelaskan adalah hadis-hadis Nabi. Wa bainiha, dan lainnya, lain daripada umum dan khusus. Qala Qatadah, salah seorang mufassir Qatadah ini, yaitu waktu zaman tabi'in. Beliau mengatakan al-hikmah itu as-sunnah. Hikmah yang disebut dalam ayat itu tidak lain maksudnya adalah sunnah Rasul. Maksudnya sunnah Rasul hadis-hadis Nabi yang terdiri dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takribiyah. Bayan syar'i. Nah, sunnah Rasul tersebut adalah keterangan daripada syariat-syariat Allah yang terdapat, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, mana ayat yang menyebut tentang Alkitab kemudian hikmah? Nah, inilah dua ayat dan lainnya disebut hanya dua. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman menceritakan, Allah berfirman mengisahkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah selesai Allah perintah Nabi Ibrahim berikut putranya Ismail merenovasi Ka'bah, ya. Renovasi Ka'bah setelah selesai, apa doanya Nabi Ibrahim? Nah, ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah sebut Rabbana, ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi ada bangunan yang istimewa di dunia ini, bangunan yang paling istimewa di dunia, yaitu apa? Insinyurnya malaikat Jibril, insinyur malaikat, tukangnya Ibrahim, kenek. Karena tukang kenek aja Ismail. Ada nggak bangunan di dunia insinyurnya malaikat Jibril, tukangnya Nabi Ibrahim, keneknya Ismail? Nggak ada. Gampang itu. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Nah, ini pasti maulid nih. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah fihim artinya fihim di kalangan orang Mekah. Kan Nabi Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ada di Mekah juga, dia keturunan beliau yang ada di Mekah. Ya Allah, utuslah fihim di kalangan anak cucu saya yang ada di Mekah ini rasulan, seorang rasul, minhum min dzurriyyati, yaitu rasul yang nanti akan membacakan Quran. Waktu itu belum ada yang Nabi Muhammad belum lahir, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu firman-firmanmu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa yu'allimuhumul kitabah. Nah, rasul yang nanti membacakan dan menerangkan Al-Quran. Nah, disebut wal hikmah. Nah, tadi katanya ayat menyebut kitab langsung diikuti
yuzakihim, dan membersihkan mereka. Seorang rasul yang membersihkan mereka, maksudnya membersihkan mereka dari akidah, dari kepercayaan yang kotor, yaitu syirik menyembah berhala. Innaka antal azizul hakim. Nah ini ayat pertama yang menyebut tentang Alkitab wal hikmah. Ayat kedua ada dalam surat Al-Baqarah juga ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fiikum rasulan, sebagaimana engkau utus rasul-rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, engkau ya Allah utus pula seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad di sini. Yang mana rasul itu sifatnya adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan Al-Quran, wa yuzakikum, membersihkan kamu, maksudnya membersihkan dari kepercayaan yang kotor yaitu syirik, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ngajarin Al-Quran dan hadis, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan yang kamu sebelumnya belum tahu. Nah inilah dua ayat ya, yang menyebut al-kitab wal hikmah. Nah yang dimaksud dengan al-hikmah tidak lain adalah sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua dari syariat Islam. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi risalah, ada Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah halaman 177. Faradallahu 'alan nasi ittiba'a wahyihi wa sunani rasulihi. Allah memfardukan, mewajibkan. Ya, pokoknya sama, fardu wajib. Ya, bahasa kita nggak ada apa. Ya, nggak ada. Ya fardu sama wajib kan bahasa Arab. Allah memfardukan, Allah mewajibkan. Harus Allah mengharuskan. Ya. Alanas kepada semua ya, kita ini umat beliau. Allah wajibin apa? Ittiba'a wahyihi wa sunani rasulihi, mengikuti wahyunya, maksudnya wahyunya Al-Quran, wa sunani rasulihi, dan mengikuti ajaran rasulnya. Karena kita nggak akan bisa memahami Quran tanpa mempelajari dan membaca rasul, sunnah rasulnya. Ya, contoh umpamanya Allah di dalam Al-Quran hanya menyebut atau mengatakan aqimus sholata, dirikanlah kamu sholat. Nah, siapa yang nerang itu bahwa sholat itu ada 5 waktu ya. Waktu sholat pertama waktunya kapan, asal. Nah, dari mana tahunya kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul? Jadi Quran itu menyebutnya secara singkat aqimus sholat. Ya, kalau kita mau mendirikan sholat sesuai dengan perintah Allah yang ada di Al-Quran, harus mengikuti Rasul. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, dirikan sholat seperti kamu lihat bagaimana aku sholat. Ya, Allah mewajibkan atas umat Nabi Muhammad mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Cuma kalau ayatain al-Quratain, kemudian Allah menyebut 2 ayat tadi yang bukan kita baca. Wa ayatin ukhra, bahkan ada ayat-ayat Quran lain yang serupa. Cuma kemudian ini mesti kata-kata Imam Syafi'i. Kemudian kata Allah, kata Imam Syafi'i, kalau Allah kitab, Allah menyebut dalam 2 ayat tadi Alkitab. Tuh, ya. Wa yu'allimuhumul kitabah tadi. Apa itu yang maksud kitab Al-Quran? Kemudian wal hikmah, apa itu yang maksud hikmah? Nah, kata Imam Syafi'i, Allah menyebut hikmah. Apa itu hikmah? Sami'tu man arda min ahlil ilmi bil Quran yaqul. Jadi Imam Syafi'i saking adabnya dia mengutip apa yang dikatakan oleh gurunya. Apa yang dimaksud dengan apa? Al-hikmah. Kata Imam Syafi'i, aku mendengar, sama itu man arda min ahlil ilmi, saya mendengar dari guru saya
yang disebut di dalam Quran tidak lain sunnatul Rasulillah ya. Hada yusbihu ma qala. Nah ini perkataan ulama tadi menyerupai seperti yang Allah kehendaki. Yang maksud dengan hikmah tidak lain adalah apa? Sunnatul Rasulillah. Li'anna al-Qur'ana dzikrun ya. Wa taba'a li'anna al-Qur'ana dzikru itu. Wattaba'atul hikmatu. Nah, karena Al-Quran disebut kemudian diikuti dengan hikmah ya. Nah, kemudian apa? Wa dzikrullahi minhu ala khalqihi bi ta'limihim wa kitaba wa hikmah. Wa dzikrullah minhu. Nah, dzikrullah minhu minallahi ta'ala ala khalqihi. Ya, peringatan Allah kepada semua makhluknya, kita ini manusia. Allah peringati kita manusia ini dengan cara apa? Bita'limihimul kitab wal hikmah, dengan cara mengajarkan kita Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasul. Kalau yajuz, oleh karena itu kata Imam Syafi'i tidak boleh. Lam yajuz tidak boleh, wallahu alam ya. Nah ini buat beliau mengatakan tidak boleh, wallahu alam ya. Artinya dia tidak memastikan kalau pendapat ini benar gitu. Wallahu a'lam. Ayo kalau tidak boleh katakan al-hikmatu hahuna illa sunnatu Rasulillah. Tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh dikatakan hikmah di sini di dalam ayat ini tidak lain adalah yang disebut sunnah Rasulillah. Wa dzalika annaha maqrunatun ma'a kitabillah, karena di sini hikmah ini disebut setelah menyebut Al-Qur'anul Karim. Wa annallaha farada ta'ata rasulih. Allah mewajibkan kita mentaati rasulnya. Nah, ini mentaati rasul. Jadi di samping kita iman sama Allah, iman sama Rasul, kemudian kita mentaati rasul ya. Karena tanpa kita mentaati Rasul tidak akan bisa kita ngamalin Al-Quran. Wa hakama 'alan nasik tiba'a amrihi. Ini masih kata-kata Imam Syafi'i. Wa hakama 'alan nasik tiba'a amrihi, dan Allah wa hatama wajibat Allah mewajibkan atas kita mengikuti perintahnya Nabi. Para yajuzu ayyuqala liqaulin fardun illa likitabillah summa sunnati rasulih. Tidak boleh dikatakan ya suatu ucapan fardun kecuali kalau memang ada dasarnya ya itu. Dasarnya di dalam Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dua sumber yang disepakati. Lima wasofna. Kenapa al-hikmah dikatakan sunnah Rasul? Lima wasofna min annallaha ja'alal imana bi rasulihi maqunan bil imani bi. Seperti yang sudah kita sebut pada muqaddimah yang pertama, yang tadi sudah disebut bahwa tidak diterima iman seseorang kecuali apa? Nah, kecuali dengan iman sama Allah dan iman sama Rasulnya Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, wa sunnatu Rasulillah mubayyinatun. Ya, hadis Nabi adalah mubayyinatun, fungsinya adalah menerangkan aminlah hukum-hukum Allah. Ma'arada, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah inginkan untuk kita taati, laksanakan Quran. Nah, itu yang menerangkan sunnah Rasul. Dalilan ala khasihi wa amni. Contoh untuk mengetahui ini khusus, ini umum. Nah, itu melalui sunnah Rasul. Summa qarana al-hikmata biha bi kitabihi. Nah, kemudian Allah menyebut al-hikmah setelah menyebut al-kitab. Fa'at ma'a'iyahu, Allah ikuti kata-kata hikmah tadi, lafaz hikmah iyahu dengan Al-Qur'anul Karim. Walam yaj'al hadza li ahadin min khalqihi ghairu Rasulillah, dan tidak Allah menjadikan
dijadikan seorang pun daripada makhluknya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah keterangan Al-Imam Syafi'i menerangkan bahwa yang maksud dengan al-hikmah adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah tadi selesai muqaddimah yang kedua. Kemudian kita lanjut dengan muqaddimah yang ketiga. Walaupun tidak tuntas, hanya sebagian saja. Coba kita lihat muqaddimah yang ketiga sebelum membahas tentang hadis Nabi. Ba'da an bayyana Allah Ta'ala annahu qarana al-iman bihi bil imani bi rasulih. Sebut lagi yang tadi muqaddimah pertama. Ya Allah tidak menerima iman seseorang tanpa iman anak Rasul Muhammad. Kemudian muqaddimah yang tadi itu yang kedua nih. Wa annahu farada 'ala nasi ittiba'a wahyihi wa sunnati rasulih. Dan Allah wajibkan atas kita mengikuti ya ajaran Nabi. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ini muqaddimah ketiga wa farada 'alaihim salisan ta'ata rasulih. Nah, jadi tidak cukup kita iman sama Allah, iman sama Rasul. Nah, disertai pula yang ketiga dengan mentaati. Bukan hanya sekedar iman sama Allah, iman sama Rasul. Nah, disertai pula yang ketiga mentaati Rasulnya. Wa qarana ta'atahu bi ta'atihi. Nah, Allah corona bukan corona. Allah menyertai taatnya sama Allah disertai dengan taatnya sama Rasul. Artinya apa? Kalau kita taat sama Rasul berarti taat sama Allah. Wa'alahum, Allah mengasih tahu kepada kita semua anna ta'at rasulihi ta'atun lahu. Taat sama Nabi Muhammad berarti taat sama Allah. Bahkan wa'hum ayyuhakimu Rasulullah bimakhtalafu fi. Bahkan Allah perintah kita mentahkim, bertahkim atau bertahkim. Artinya bertahkim menyerahkan hukum ya kepada Rasulullah SAW fi makhtalafu fihi saat berselisih. Jadi apabila kita berselisih maka mintalah Rasulullah yang memberikan keputusan ya. Jadi inilah ya bertahkim namanya, bertahkim pada Nabi Muhammad bukan kepada yang lainnya ya. Karena ini syariat ini halal haram dan lain sebagainya tidak bisa dibuat oleh siapapun, harus dari Allah dan Rasul. Itu bertahkim pada Allah, bukan bertahkim bersumber hukum kepada hukum-hukum buatan manusia ya. Nah ini hukum manusia kecuali hukum-hukum ya lalu lintas, aturan lalu lintas. Nah itu boleh atau dibuat oleh manusia ya. Bercocok tanam bagaimana supaya panennya yang seharusnya satu tahun satu kali panen supaya 2 kali panen. Nah boleh tuh itu bikin. Tapi kalau untuk halal dan haram, baik itu berhubungan sama Allah atau pada muamalah, nah itu harus bersumber kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah perintah kita bertahkim kepada Allah saat kita berselisih. Kan yang namanya hidup di dunia ini tidak bisa sendiri ya. Al-insan madaniyun bitoba'ihi. Nah, kita ini bermasyarakat, bersosial. Ketika kita hidup bermasyarakat pasti ada bentrokan ya. Ya seperti ada piring ya, itu pasti ada suara. Jadi nggak selalu damai. Nah ketika bentrok maka yang mentahkim tidak lain adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Wa an yaradu bi hukmih. Ketika Nabi memutuskan harus mereka terima dengan senang hati. Li'anna ta'atan Rasul fardhah, mentaati Rasul fardu. Wa a'lamu anna du'a'ahum ila Rasulillah liyahwa bainahum du'a'un ila hukmillah. Wa Allah memberitahu pada kita bahwa
kembalikan hukum kecuali hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Di annahul hakimu bainahum, karena Rasulullah adalah hakim antara kita. Faiza qabilu hukmahu faqad qabilu hukmahu, apabila kita menerima keputusan Nabi berarti kita menerima hukum Allah. Ya anna hukma rasuli hukmullah, karena keputusan Nabi tidak lain adalah keputusan hukum Allah. Mana itu ayatnya? Nah ini ayatnya. Mana Ustaz? Surah An-Nisa ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu tanaza'tum berselisih ya fi syai' pada tentang sesuatu, udhuhu ilallah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum, jika kamu benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Dzalikum khairun, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, itulah yang lebih baik bagi kamu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ati Allah wa ati Rasul disebut ya, diulang-ulang nih, ati Allah wa ati Rasul. Tapi ulil amri enggak wa ati ulil amri. Ini adalah rahasia. Ya ati Allah wa ati Allah awati Rasul. Tapi wa ulil amri ati-nya enggak diulang. Wa ati ulil amri, apa tuh rahasianya? Taat sama Allah tersendiri, taat sama Rasul tersendiri. Karena Rasulullah sama dengan adalah utusan Allah. Tapi kalau taat kepada pemerintah, nah itu disyaratkan jika pemerintah taat sama Allah dan taat sama Rasul. Itu artinya kan wa ulil amri, artinya nggak diulang-ulangi. Ya, artinya apa ini? Taatlah kepada pemerintah selama pemerintah taat sama Allah dan taat sama Rasul. Nah kalau pemerintah tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, ya ini Quran yang bilang, bukan saya ya. Hati Allah, taat sama Allah tersendiri, taat sama Rasul tersendiri. Karena dua-duanya adalah ya, kedua-duanya taat sama Allah itu sama dengan taat sama Rasul sama dengan taat sama Allah. Tapi belum tentu taat sama pemerintah, belum tentu taat sama Allah dan Rasul. Syaratnya kalau taat sama pemerintah, kalau pemerintah taat sama Allah dan Rasul. Nah itulah kenapa atiullah wa atiur Rasul disebut atiunya, wa ulil amri tidak disebut atiunya ulil amri. Baik, nah ini sudah waktunya sudah habis. Saya